Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Nah, kali ini aku akan melanjutkan dari novel Hazurewaku no Jotai Ijo Skill, yang dimana ini masih di volume kelima ya guys ya, namun di chapter pertama part 2, karena chapter pertama ini cukup panjang. Nah, di video sebelumnya itu sampai pada pembahasan yang dimana si Toka dan penyihir terlarang itu bertemu ya guys ya. Kita akan lanjut dari situ. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, di video kemarin itu yang dimana Toka itu bertemu dengan Erika sang penyihir terlarang. Oke, langsung kita lanjutkan dari situ. Untuk memulainya, Toka pun meminta izin untuk memberitahu Erika apa yang mereka lalui sehingga bisa sampai ke sana. Namun belum sempat Toka mengatakannya, Erika pun menghentikannya di tengah jalan. Sambil meletakkan jari di pelipisnya dan mengerutkan alisnya, Erika pun dapat menebak bahwa Toka telah dikirim ke reruntuhan pembuangan dan selamat. Toka pun sedikit membenarkan tebakan Erika itu, lalu menjelaskan bahwa semua monster di sana adalah pahlawan yang sangat arogan dan diremehkan yang dilemparkan ke reruntuhan pembuangan. Mereka memperlakukan manusia seperti mainan. Pemakan jiwa adalah contoh terbesar dari itu. Tidak ada yang selamat dari reruntuhan itu, yang artinya monster itu tidak pernah kalah dalam pertarungan, dan kesombongan mereka itulah yang dimanfaatkan Toka untuk mengalahkan mereka. Erika pun membelai bibirnya dengan jari-jarinya yang kurus dan anggun. Meskipun dia mengerti logikanya, tapi itu tetap saja membuatnya heran. Erika pun berjalan mendekatkan wajahnya ke wajah Toka untuk memastikan kembali apakah benar dari semua orang yang pernah dibuang malah orang seperti Toka yang mampu mengalahkan si pemakan jiwa sendirian. Toka pun dapat melihat wajahnya sendiri terpantul di mata Erika yang ungu kebiruan itu. Dia melihat tidak ada kejahatan dalam pantulan yang dilihatnya di sana, tapi dia juga tidak melihat seseorang dengan kekuatan yang cukup untuk membunuh pemakan jiwa. Setelah didesak, Toka pun menceritakan semua yang dialaminya dari saat dia dipanggil Sang Dewi, berjuang di reruntuhan panjangnya hingga mereka tiba di tanah monster bermata emas. Setelah mendengar seluruh cerita petualangan Toka, Erika pun tahu bahwa Toka telah melakukannya dengan baik untuk bertahan dengan keterampilan efek statusnya itu. Erika pun duduk di tempat tidur dan menyilangkan kakinya lalu memberitahu Toka bahwa keterampilan para pahlawan secara kasar dibagi menjadi 5 jenis. Tapi dari semuanya yang terendah adalah keterampilan efek status. Berdasarkan penelitiannya, efek status sangat tidak berguna baik dari tingkat keberhasilan, durasi, dan efeknya. Semuanya sama sekali tidak berguna. Jadi, Erika pun mengerti jika Dewa Vicious bertindak logis dengan membuang Toka yang akhirnya membuat Toka ingin balas dendam. Erika pun mulai tertarik kepada Toka karena selama ini dia telah banyak mendengar orang yang telah untuk mengalahkannya atau hanya menyombongkan diri untuk meningkatkan kedudukan mereka. Padahal mereka tidak akan pernah mampu menghadapinya. Tapi Erika merasa Toka ini benar-benar berniat untuk melakukan balas dendam tanpa peduli apapun. Menurutnya Toka juga kuat, memiliki kecerdasan yang cepat memahami situasi serta ketabahan mental untuk mengimbangi kurangnya dalam hal pengalaman dalam pertempuran. Dan yang paling penting, memiliki keterampilan efek status yang sangat kuat dalam dirinya. Kemudian sesuatu pun berubah di mata Erika. Pancaran tampak mendung dan sedikit mendukung. Lalu Toka pun menceritakan tentang dispel bubble milik Sang Dewi yang membuat semua skill efek statusnya tidak berdaya. Hal itulah yang membuat Toka merasa tidak akan bisa mengalahkan Sang Dewi kecuali dia bisa melakukan sesuatu terhadap penghalang itu, dan hal itulah yang membuatnya datang kepada Erika untuk belajar tentang sihir terlarang. Erika pun berterus terang bahwa dia sangat terkejut melihat gulungan itu masih ada karena dia pikir Dewi Vicious telah membakar semuanya. Dan yang mengejutkan lagi, Toka telah menemukan 3 diantaranya dan semuanya dihimpun menjadi satu. Gulungan sihir terlarang itu dibawa ke reruntuhan pembuangan oleh Great Sage Anglin. Kemungkinan besar mereka adalah yang terakhir yang masih ada. Tetapi jika Sang Dewi saja sangat berusaha keras untuk membakar setiap salinan itu, jadi hal itu semakin menegaskan bahwa sihir itulah yang menjadi kelemahan Sang Dewi.
Erika pun mengangkat lutut ke bahunya dan meletakkan sikunya di atas meja sambil mengatakan bahwa Dewi Vicious memang luar biasa kuat dalam pertempuran. Dia bahkan mampu membunuh seluruh humanoid yang menyerang desa tanpa mendapatkan banyak goresan di tubuhnya. Toka pun setuju akan hal itu, hanya saja dia tidak menyangka sang Dewi sekuat itu. Bahkan ada desas-desus bahwa sang Dewi telah mencuci otak pemakan jiwa itu sendiri. Erika pun jatuh kembali ke tempat tidur dengan gusar. Toka hanya bisa melihat ekspresinya dari tempatnya berdiri. Erika pun meletakkan kedua tangannya di belakang kepalanya dan mulai bergumam seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri sambil berpikir bagaimana cara tipe humanoid dilahirkan sehingga bisa dicuci otaknya. Misteri bagaimana tipe humanoid dilahirkan pun juga mengganggu Toka sejak mereka tiba di sana. Memikirkan hal itu, Toka pun berteori bahwa humanoid adalah transformasi dari monster bermata emas. Mendengar kata-kata itu, Erika pun melesat ke tempat tidur karena dia terkejut mengetahui bahwa seseorang yang baru dipanggil sudah tahu banyak tentang dunia tersebut. Toka pun menjelaskan dasar dari teorinya itu di mana monster humanoid yang ditemuinya sejauh ini semuanya berbeda. Tidak ada dari mereka yang sama, sehingga itu membuat dia ragu bagaimana mereka akan kawin sebagai satu spesies. Jadi mereka harus dilahirkan dengan cara yang lain. Untuk mengkonfirmasi teori itu, Toka pun bertanya kepada Erika yang sudah hidup lama, berapa banyak tipe humanoid yang ada di masa lalu yang pernah dilihatnya. Erika pun menunjuk ke arah Toka dan membenarkan teorinya itu. Jadi Toka pun berpendapat bahwa humanoid lahir dari suatu perubahan mendadak, dan sumber dari semua kejahatan bukanlah hal yang melahirkan mereka, tapi itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam monster bermata emas itu sendiri. Pemicu untuk transformasi mendadak itu adalah dengan memakan manusia. Erika pun menjatuhkan dirinya kembali ke tempat tidur dengan sedikit kekuatan dan berbaring di sana sambil mengangkat salah satu lututnya ke udara. Menurut Erika, memang belum pasti akan teori itu karena mereka juga belum punya bukti, tapi menurutnya teori itulah yang paling masuk akal. Erika berpikir kemungkinan monster berubah menjadi tipe humanoid bergantung pada beberapa banyak manusia yang telah mereka makan. Tapi Toka merasa ada lebih banyak monster bermata emas daripada tipe humanoid. Jadi aman untuk berasumsi bahwa meskipun monster memakan banyak manusia, kemungkinan mereka akan berubah masih cukup rendah. Erika pun mengangkat kepalanya masih berbaring di tempat tidur sambil menatap Toka dan menekuk kakinya, lalu bertanya apakah Toka mempelajari hal itu di buku atau sesuatu. Toka pun mengatakan bahwa itu hanyalah teori pribadinya berdasarkan informasi yang dia kumpulkan dari semua tipe humanoid yang pernah dihadapinya. Erika pun bangkit kembali dan menjilangkan kakinya sekali lagi lalu berkata bahwa sekarang sepertinya dia mulai menyukai si Toka. Dentingan logam pun terdengar di sisi lain ruangan. Seras pun meminta maaf dengan cepat dan mengambil cangkir teh peraknya dengan panik. Itu adalah reaksi spontan dari Seras yang membuatnya sedikit cemburu terhadap apa yang baru saja dikatakan Erika, dan Toka juga tidak bisa melakukan apa-apa akan hal itu. Berdasarkan teori Toka tentang pencucian otak, Erika pun mengambil kesimpulan bahwa sang Dewi telah memberikan orang-orang yang telah dicuci otaknya ke monster bermata emas sebagai pemakan jiwa sampai mereka berubah menjadi monster. Sang Dewi telah memberi makan mereka yang telah bersumpah setia kepadanya sampai monster itu berubah. Seras pun meletakkan tangannya ke mulutnya tampak jijik dengan kengerian metode sang Dewi itu. Toka pun berpikir itulah sebabnya pemakan jiwa mau mendengarkan apa yang Dewi Vicious katakan sejak awal dan ditempatkan di posisi yang tepat, yaitu di pintu keluar reruntuhan pembuangan. Setelah mencocokkan teori mereka masing-masing, Erika pun tampak siap mengakhiri pembicaraan dan mempersilahkan Toka dan Seras untuk istirahat untuk melakukan apapun yang mereka suka. Toka pun merasa telah belajar banyak tentang sejarah Erika, informasi tentang sang Dewi, dan sifat asli dari tipe humanoid. Meskipun itu hanya sebuah teori dan Toka merasa dia tidak membuat Erika kesal dengan apapun yang dia katakan.
Erika pun mendorong dirinya dari tempat tidur dan berjalan ke arah Toka, lalu mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa Toka mencoba menggali informasi darinya. Namun Erika salut dengan tingkat pengendalian diri Toka yang tidak terpengaruh oleh sugesti-sugesti yang dia coba berikan. Erika pun menelusurkan jarinya di bahu kiri Toka sambil mengatakan bahwa kepercayaannya terhadap Toka itu sangat bergantung kepada sikap Toka sendiri, dan dia akan membiarkan Toka tinggal di sana sampai cedera bahunya sembuh. Toka pun melihat Erika pergi dan sedikit heran bagaimana Erika tahu dengan cederanya. Lalu ia duduk di tepi tempat tidur di sebelah Seras, dan mereka pun merendahkan suara mereka untuk membicarakan rencana mereka selanjutnya dan memastikan apa yang sudah mereka berdua ketahui. Setelah pembicaraan yang serius, mereka pun duduk diam sejenak. Kemudian Seras pun membuka kembali pembicaraan tentang bagaimana mereka akan tidur. Sambil menatap ekspresi Toka, Seras pun mengatakan bahwa dia ingin Toka menggunakan tempat tidurnya karena dia tahu Toka sangat lelah setelah hari-hari mereka di negeri monster bermata emas. Apalagi sekarang Toka sedang terluka, karena menurutnya Toka adalah hal yang terpenting baginya saat ini. Seras pun memasang ekspresi serius di wajahnya. Nadanya tidak hanya tulus tetapi juga sedikit memaksa. Menurut Toka, Seras pasti berpikir dia akan menolak tempat tidurnya. Toka yakin Golem pasti bisa membuat tempat tidur sederhana untuk mereka, tapi mereka tidak akan tinggal di sana selamanya, sehingga Erika pun juga tidak mau harus membuat perabot yang tidak berguna lagi untuk tamu yang akan segera pergi. Karena Toka tidak juga memberikan jawaban, dan jika Toka bersikeras agar dia tidur di tempat tidur, dengan gugup Seras pun menyarankan agar mereka tidur bersama saja di tempat tidur. Memikirkan hal itu, Toka pun bertanya apakah Seras tidak keberatan jika harus tidur bersama. Kepala Seras pun semakin miring ke bawah, lalu dia pun berkata bahwa dia sama sekali tidak keberatan karena dia sendirilah yang menyarankannya. Cila. Merasa dirinya tidak memiliki motif apapun, Toka pun menarik tangannya dari tangan Seras. Namun Seras mencoba menangkapnya lagi dengan tangannya. Karena ranjangnya cukup luas, Toka pun menyarankan agar mereka sedikit menjaga jarak agar tidak bertabrakan lalu sering saat mereka sedang tidur. Karena mereka akan lebih sering berbagi ranjang nanti, jadi menurut Toka sekarang adalah waktu yang tepat untuk membiasakan diri. Seras pun duduk tegak dan meletakkan tangannya dengan rapi di pangkuannya, lalu meminta maaf karena menawarkan lamaran yang canggung seperti itu sejak awal. Toka pun melihat sedikit rasa bersalah di mata Seras. Tidak lama berselang, seekor golem pun datang menjemput mereka dan memberi isyarat dari ambang pintu bahwa makan malam sudah siap. Mengikuti golem, mereka pun keluar ke sebuah ruangan dengan meja besar di tengahnya. Tempat Eve dan Lee sudah duduk. Ada berbagai jenis hidangan yang ditumpuk di atas meja, sayuran, umbi-umbian, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Makan malam pun berlangsung tanpa hambatan dengan pembicaraan mereka yang ringan. Namun yang membuat Erika tertarik adalah kantong sihir milik Toka yang dapat mengeluarkan barang-barang yang dibutuhkan. Setelah makan malam selesai, Toka pun akhirnya harus menunjukkan cara kerja kantongnya. Namun apa yang akan keluar selalu membuat Toka gugup karena itu seperti undian gacha. Yang keluar dari kantong kali ini adalah puding matcha. Totalnya ada 7 wadah plastik hitam yang dibuat agar terlihat seperti vas tanah liat dengan sendok plastik kecil yang menempel di masing-masingnya. Itu pun terlihat agak mahal, sangat sempurna untuk pencuci mulut. Liz pun memberikan beberapa kepada Slay juga yang menjilat ke sendok penuh dan mengibaskan ekornya dengan gembira sambil membuat suara kepuasan. Setelah makan malam selesai, Seras dan Toka pun kembali ke kamar mereka untuk bersih-bersih sedikit. Dan Erika pun datang dengan saran agar mereka pergi ke pemandian air panas miliknya saja. Seras pun mempersilahkan Toka untuk pergi terlebih dahulu karena menurutnya seorang ksatria tidak boleh mandi di hadapan rajanya. Jadi Toka pun pergi terlebih dahulu atas desakan Seras. Di sana ada bak mandi besar yang berada 3 lantai dari kamar mereka. Itu seperti mata air panas alami dengan suhu air yang pas. Setelah membasuh semua rasa sakit dan lelahnya, Toka pun kembali ke kamarnya untuk menunggu giliran Seras. Setelah beberapa saat Seras pun masuk ke kamar tidur dengan rambutnya masih basah kuyup, lalu duduk di sisi tempat tidur dengan hanya mengenakan baju tipis setelah mandi. Dia pun mulai mengeringkan rambutnya dengan kain. Kemudian Toka pun duduk di lantai menutup buku Forbidden Art Complete Works dan melihat benda-benda yang terbentang di depannya. Seras pun bertanya kepada Toka apa yang sedang dilakukannya. Toka pun menjawab bahwa dia hanya memeriksa beberapa banyak lagi material yang dibutuhkannya untuk solusi peningkatan monster Piggy Maru berikutnya.
Seras pun mendekat mencodongkan tubuhnya ke depan dan mengintip dari balik bau Toka. Toka mengatakan bahwa dia hanya butuh satu jenis material lagi untuk dicari. Begitu dia mendapatkannya, Pigimaru pun bisa menjadi lebih kuat lagi. Slime kecil itu pun bergoyang-goyang di lantai sambil mencicit gembira. Bagaimanapun juga menurut Toka, begitu Pigimaru naik ke level peningkatan berikutnya, itu akan semakin memperluas apa yang bisa mereka lakukan bersama dalam pertempuran. Karena dia harus menghancurkan Dewi itu apapun yang terjadi. Dan untuk melakukan hal itu, dia tidak bisa menggantungkan semua harapannya pada sihir terlarang. Jadi dia pun harus meningkatkan standar keterampilan tempurnya yang lain juga. Toka harus membuat rencana cadangan dan harus selalu berpikir beberapa langkah di depan musuhnya. Lalu Toka pun mendengar Seras menelan ludah di belakangnya. Bahkan Seras sendiri pun tampak terkejut dengan betapa kerasnya suara itu. Toka pun menoleh untuk melihat Seras yang masih menyisir rambutnya sambil mengalihkan pandangannya. Sebagai persiapan untuk tidur, Seras pun mengenakan jaketnya dan setelah selesai merapikan material sebelum naik ke tempat tidur, Toka pun mematikan lampu sihir dan melihat ke arah lilin di sisi lain dan menyuruh Seras untuk mematikannya juga. Dan kini ruangan itu pun menjadi gelap, hanya ada jendela besar di salah satu dindingnya dengan cahaya bulan yang menyinarinya. Saat ini mereka sedang berada di bawah tanah, tapi ada langit malam di luar sana, lengkap dengan bulan dan yang lainnya. Toka pun merasa seperti berada di film fiksi ilmiah. Pigimaru pun berada di bawah tempat tidur dan Slime masih tidur di tempat yang Toka minta sebelumnya. Toka pun berbaring di sebelah Seras. Tempat tidurnya cukup besar sehingga hampir muat untuk 3 orang. Jika mereka berdua berhati-hati, bisa saja mereka menghindari sentuhan. Seras pun memunggungi Toka, tapi Toka masih bisa mendengar napas Seras yang menandakan bahwa Seras belum tidur. Toka pun bergumam tentang reruntuhan pembuangan, kesatrian naga hitam, Ashin, tanah monster bermata emas, dan penyihir terlarang. Toka sendiri pun tidak tahu apakah ini perjalanan yang panjang atau semuanya akan berakhir dalam sekejap, dan berkat Seras dia bisa sampai sejauh ini. Sambil melihat ke langit-langit, Toka pun bertanya kepada Seras apakah ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Toka pun merasakan Seras melompat, tapi Toka harus menunggu beberapa saat sampai Seras berbicara. Dengan gugup, Seras pun bertanya apa yang akan Toka lakukan setelah perjalanannya untuk balas dendam selesai. Toka pun menjawab bahwa dia belum terlalu memikirkannya. Jika ada cara, dia ingin sekali kembali ke dunia asalnya, setidaknya sekali untuk mengucapkan terima kasih kepada bibi dan pamannya atas semua yang telah mereka berikan kepadanya. Kemudian Toka pun menanyakan hal yang sama kepada Seras, mengingat semua orang di tempat di dunia itu setelah mengira Seras Ashrain sudah mati. Seras pun menjawab bahwa dia sendiri pun belum terlalu memikirkannya. Kemudian dengan anggun, Seras pun membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Toka sambil mengatakan bahwa sekarang tempatnya adalah bersama Toka yang dianggapnya sebagai rajanya karena dia sudah bersumpah. Ada panas di tatapan Seras, kulitnya yang putih dan muda berubah sedikit menjadi merah muda sakura. Rambut emasnya seperti sutera halus terurai tergelombang di atas bantalnya. Telinganya panjang pun juga mulai berubah warna. Kegembiraan gugupnya pun terlihat jelas. Mereka berdua pun berbaring terlentang berdampingan selama 10 menit atau lebih. Itu adalah pertama kalinya bagi mereka berdua tidur bersama dengan lawan jenis sedekat itu. Anjir, kok kayak mesum. Toka pun memuji Seras karena Seras merupakan orang yang ramah, cantik, dan sangat menawan. Menurut Toka, dari semua gadis di dunia itu Seraslah yang paling disukainya. Dengan kaget, Seras pun membalikkan tubuhnya untuk menghadap Toka lagi dan menatap lurus ke mata Toka. Toka tidak ingin berbicara tentang orang tuanya yang busuk, tetapi jika dengan Seras, dia mungkin tidak keberatan. Mereka pun berbaring dalam diam untuk beberapa saat, lalu kemudian Seras pun tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke dada Toka. Seluruh tubuh Seras pun mengikuti seolah ditarik ke arah Toka merayap semakin dekat. Toka pun bisa mendengar detak jantung Seras, bahkan dalam kegelapan Toka juga bisa merasakan wajah Seras yang memerah dan kelakuan di bahunya Seras yang masih kecil itu menekannya. Merasa tidak tahan hasrat nafsunya, Seras pun meminta Toka untuk melemparkan sihir slipnya kepada Seras agar segera tertidur. Setelah terkena sihir slip, Seras pun tertidur lelap dengan cepat. Toka pun segera menggeser punggung Seras ke sisi tempat tidurnya dan menidurkannya. Seras masih terlihat agak merah, tapi sekarang dia sudah tertidur dengan tenang. Toka pun menyangga kepalanya dengan tangannya dan mengawasi Seras untuk beberapa saat. Kok jadi belepotan ngomongnya.
Dengan perlahan Toka pun diam-diam memejamkan matanya untuk tidur juga. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan di chapter kali ini. Gue kira bakal adegan-adegan wow gitu, ternyata ya cuman gitu doang, membuat netizen itu menghayal dan menghayal gitu ya guys ya. Di chapter selanjutnya kita akan masuk ke di mana para pahlawan-pahlawan lainnya itu akan dimunculkan juga dari point of view-nya gitu ya. Mereka apa yang akan mereka lakukan gitu dengan sang dewi tersebut. Oke, sampai di sini dulu dan see you.